bagaimana sejatinya universitas itu mengembangkan aspek yang terkait dengan kurikulum yang berkaitan dan non-akademiknya ke arah termasuk membangun karakter dari lulusan diploma, program sarjana, program magister dan program ini sudah disampaikan oleh Prof. Tadi sudah lengkap dari Pak Sujo ya. Kita sudah mendengarkan arahan penjelasan. Nah, kalau di sekolah sarjana Unalanda memang kita tidak secara khusus mengembangkan hukum yang terkait dengan program. Mungkin nanti para KPS yang ada di sini itu bisa menjelaskan secara detail di masing-masing. Namun secara keseluruhan, kalau di sekolah sarjana memang ada satu mata kuliah yang berkaitan dengan kepimpinan. Ada mata kuliah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Disinilah letak nanti dosen dan juga mahasiswa berdiskusi terkait bagaimana sih kepemimpinan yang akan dikembangkan mata kuliah tersebut khususnya untuk melanjutkan pemimpin Indonesia. Jadi kalau kita bicara bagaimana pemimpin masa depan, ya apa yang ada di dalam benak kita semuanya adalah sepakat. Satu, pemimpin itu memiliki pola pikir yang penuh dengan kreativitas, dan inovasi, namun juga mereka mempunyai komitmen terkait dengan sesuatunya yang berkaitan dengan aspek masalah korupsi. Kalau kita bicara di ilmu ekonomi, Profesor, bahwa korupsi ini kan menjadikan aktivitas ekonomi menjadi tidak efisien. Kalau kita bicara di sisi produksi, kemudian di sisi distribusi, kalau terjadi proses adanya korupsi, maka menjadikan barang itu lebih mahal, karena ada sebut dengan high cost ekonomi. Barang yang harusnya di sisi produksi nilai produksinya A, ditambah sisi distribusi B, seharusnya menghasilkan angka atau harga itu nilainya C. Namun kalau ditambah dengan adanya high cost ekonomi, maka harga menjadi kita yang mengakibatkan daya saing produksi tidak kompetitif. Yang kedua juga kalau terjadi menjadi high cost ekonomi, maka daya beli masyarakat juga akan turun. Daya beli masyarakat turun karena apa? Harga menjadi lebih mahal. Maka sisi keadilan ini menjadi sangat penting untuk terus diangkat dari bagaimana keseimbangan di sisi produksi dan sisi konsumsinya. Makanya dari sisi pembelajaran tentang ini kita sekolah sarjana kita mensupport dengan mata kuliah kepemimpinan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait bagaimana seharusnya pemimpin itu melakukan aktivitas dan melakukan semua untuk bisa menunjukkan kalau dari sisi ekonomi dan sisi ekonominya bisa ada wujud. Demikian Prof. Jojo, nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Pendidikan, Prof. nanti bisa diterjemahkan oleh para KPS yang di sini. Jadi bagaimana sih capaian pembelajaran kurikulum yang dikembangkan di masing-masing provinsi untuk menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat, keinginan bangsa negara terkait dengan upaya kita memerangi. Kalau kita bicara tentang korupsi itu sebetulnya kan penyebabnya dua hal. Kurang kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki. Yang kedua adalah terbukanya kesempatan untuk korupsi. Nah, di sini peran dari lembaga pendidikan ini menjadi strategis gitu ya, untuk membekali generasi muda yang akan datang menjadi paham tentang korupsi. Jadi kalau kita bicara korupsi, itu bukan hanya tanggung jawab KPK ya, atau lembaga-lembaga korupsi yang dibentuk, tapi juga tanggung jawab kita semua, termasuk pemerintah dan juga masyarakat. Termasuk salah satunya adalah tugas dari pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Nah,
Jadi untuk menciptakan generasi muda yang tadi care terhadap korupsi itu sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama adalah paham tentang bahaya korupsi. Apa sih dampak negatif korupsi dari untuk bangsa dan negara ini. Kemudian bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa? Seperti terlambat datang, terlambat memasukkan tugas, itu bisa menjadi salah satu bentuk dari korupsi. Nah, hal-hal ini yang perlu dipahami. Juga sanksi untuk setiap tindakan korupsi itu harus jelas. Nah, seperti yang dikatakan oleh Prof. Sukardiman tadi, model pembelajaran untuk korupsi di sini yang pertama bisa terintegrasi langsung dengan mata kuliah. Nah, seperti dikatakan Pak Rudi tadi, di Pasca masih belum ada yang terintegrasi langsung dengan satu mata pelajaran. Tetapi ada model yang kedua, yaitu di luar pembelajaran atau ekstrakurikuler. Nah, ini tentunya dengan metode-metode pembelajaran dan juga workshop-workshop yang sudah kita lakukan. Hal yang ketiga adalah tentang budaya atau nilai-nilai yang harus ditanamkan. Nah, kalau kita menyitir pendapatnya Prof. Konjaraningrat gitu ya, misalnya kenapa sih orang itu kok bisa korupsi? Karakter seperti apa sih yang membuat orang itu menjadi berani korupsi? Yang pertama adalah dia punya karakter budaya instan, pengennya cepat kaya, cepat punya duit banyak. Nah, itu yang harus dihilangkan. Kemudian tidak percaya diri bahwa apa yang dia lakukan dengan kerja kerasnya misalnya itu akan menghasilkan sesuatu. Juga tidak disiplin dan juga mengabaikan tanggung jawab. Nah, mungkin yang tadi terkait pertanyaannya Prof. Jojo, apa sih yang dilakukan oleh Prodi? Nah, kalau di saya kan Prodi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, untuk Prodi Pengembangan Sumber Daya Manusia ini selain knowledge skill yang akan diciptakan juga attitude ya. Ada 2 attitude yang akan dibentuk. Yang pertama terkait korupsi ya, 2 attitude terkait korupsi. Nah, tentang integritas. Jadi di setiap metode pembelajaran, di setiap kurikulum ya, itu salah satu tujuan untuk attitude adalah integritas, yaitu menciptakan anak didik kami mempunyai nilai-nilai agama yang sesuai dengan moral dan etika di masyarakat. Yang kedua adalah taat hukum, ya, taat hukum, ya, disiplin dan bertanggung jawab, serta mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Jadi 2 hal dari sekian 4 attitude yang kami buat ya untuk lulusan kami, 2 inilah yang arahnya ke anti korupsi tadi, integritas dan juga taat hukum. Ini yang akan embedded di metode pembelajaran. Ya, saya di Prodi Magister Sains Hukum dan Pembangunan. Yang pertama, tentu saya sepenuhnya sepakat apa yang disampaikan Prof. Sukardiman. Strategi untuk menanamkan anti korupsi yang embedded yang disampaikan oleh Prof. Nuri tadi. Saya hanya menambahkan dalam konteks yang kata terakhir tadi soal taat hukum. Ya. Memang sorotan terhadap perilaku anti korupsi itu banyak ditujukan pada sektor-sektor hukum. Misalnya nih baru-baru ini kita mendengar berita KPK menangkap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, karena itu apakah ini menjadi tanggung jawab dari pendidikan tinggi? Ya, jawabannya adalah pendidikan tinggi punya tanggung jawab untuk menanamkan pikiran dan perilaku anti korupsi. Nah, karena itu tentu banyak metode pembelajaran, ada proses internalisasi di dalam proses pembelajaran itu. Karena itu salah satu hal yang dilakukan kan kita tidak sekedar lalu bilang tidak boleh, dilarang, karena itu sesuatu yang
secara norma hukum jelas, tetapi kita ingin di proses pendidikan itu juga mengarahkan pada membangun pandangan dan internalisasi mengenai anti korupsi. Bagaimana caranya? Ya, di Prodi Sains Hukum dan Pembangunan itu salah satu pendekatan belajarnya adalah dengan problem based learning terhadap persoalan-persoalan konkret. Persoalan-persoalan konkret itulah yang ingin kita mintakan dari konstruksi dan pandangan mahasiswa yang tidak hanya bicara tentang ini boleh tidak karena aturan perundang-undangan, tapi lebih dari itu menyangkut aspek-aspek yang lebih fundamental. Apa aspek-aspek yang fundamental itu? Satu, misalnya berkaitan dengan apakah itu dibenarkan secara moral atau tidak? Apakah itu dibenarkan secara etik atau tidak? Apakah itu dibenarkan secara sosiologis? Jadi itu yang kita kembangkan, bahwa pembelajaran yang tidak sekedar kita tahu peraturan undang-undangan dan kita mengaplikasikan peraturan itu dalam perkara konkret menjawab persoalan, tapi lebih dari itu juga karena proses internalisasi yang diharapkan adalah membangun kepekaan yang dinilai dari isu-isu yang berkaitan dengan integritas, kepantasan, kewajaran, kepatutan, yang itu berdimensi aspek-aspek yang lebih fundamental dari sekedar bunyi aturan, tapi yaitu berdimensi moralitas. Jadi tidak sekedar pengetahuan, tapi bagaimana itu diterapkan lewat pandangan-pandangan yang berbasis ajaran kemuliaan moral. Itu sesuai dengan, kalau di UNER itu adalah excellent with morality. Saya ini sebetulnya sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para begawan-begawan kita tadi sebelumnya. Jadi kalaupun hanya dikatakan mengamini, saya mengamini. Namun di sini satu sisi ya, Magister Kajian Ilmu Kepolisian memang concern kepada pengembangan karakter, di mana diharapkan perguruan tinggi ini menjadi kawah candra muka bagi mahasiswa apapun backgroundnya, sehingga yang mendapatkan ilmu di pendidikan tinggi tidak mendapatkan ilmu untuk melakukan korupsi. Dan juga kalau kita bicara korupsi ini kan, korupsi itu ada dua elemen, dua rumus kalau boleh saya simpulkan ya. Rumus yang pertama itu adalah niat ya. Rumus yang kedua itu adalah kewenangan, dan ketiga itu kesempatan. Wewenang, niat, wewenang, kesempatan. Dan semuanya ini akan terumus atau terintegrasi dengan baik kalau dibarengi dengan yang adanya suatu peluang. Ya, suatu peluang yang mana tadi disampaikan harus taat hukum saja tidak cukup, sadar hukum juga tidak cukup, namun harus diawali dari kebiasaan. Kebiasaan seperti apa? Mulai kita dari mahasiswa. Dari mahasiswa kita makan di warung kopi. Minum kopi 1 gelas, makan gorengan 5 gorengan. Di sini ada kekuasaan untuk membayar. Ada peluang, yang tukang jaga warung kopi ini agak melenceng dikit, sehingga tidak lihat kalau saya makan 5 gorengan. Sehingga saya ngomong, mau bayar. Bayar apa? Kopi 1 cangkir, gorengan cuma 2. Di luar kampus ya, ini kebiasaan tidak saja dari perguruan tinggi, tapi ini kebiasaan mulai dari bangku sekolah dasar kadang-kadang itu. Sehingga ini akan menjadi habit ya. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang karena adanya wewenang dan peluang. Wewenang, kekuasaan untuk melakukan pembayaran karena uang saya, peluang melihat yang punya warung agak melenceng sedikit ke kanan kepalanya, sehingga nggak lihat kalau kita makan itu hanya makan 5, cuma kita ngomong 2, yang terlihat hanya 2. Itu hal-hal yang sepele, kadang-kadang ini dibuat guyonan. Lihat saya, lihat aku makan 5 bayar cuma 2. Itu guyonan. Dari guyonan-guyonan tadi yang kemudian menjadi kebiasaan yang nantinya akan diaplikasikan ketika sudah menerima amanah dan kekuasaan. Itu awal mulanya. Nah, harapannya tadi sangat sepakat saya dengan sampaikan oleh Prof. Rahman tadi, harus ada embedded morality ya, yang ada di dalam proses pembelajaran. Sehingga tidak saja membentuk karakter,
intelektual, tapi juga karakter moral daripada alumni-alumni Universitas Erlangga. Nah, memang di akhir tahun 2021 ya, seperti kita ketahui dari informasi-informasi yang kita lihat di media cetak bahwa Polri sendiri sudah punya komisi khusus ini, sudah namanya Kortas ya. Kortas ini adalah Korps ya, Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Kortas ini dulu bernama itu DTPKOR ya, Direktorat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sekarang menjadi Kortas ya, Korps Pemberantasan Korupsi. Yang mana Kortas ini ya tidak saja di ranah penyidikan, tapi juga penindakan dan juga pencegahan. Mahasiswa-mahasiswa kajian ilmu kepolisian memang mayoritas adalah polisi. Tapi tidak menutup kemungkinan yang memiliki concern riset terhadap kepolisian, yang ingin mengetahui riset tentang kepolisian, yang ingin mengetahui tata cara administrasi perpolisian secara akademis, Magister Kajian Ilmu Kepolisian adalah tempatnya. Dan juga memang di dalam di Magister Kajian Ilmu Kepolisian ini ada satu mata kuliah yang mungkin sangat koheren dengan semangat untuk pemberantasan korupsi ya. Etika kita kenalkan. Ini harus berbarengan seiring berjalan. Mungkin ini salah satu aplikasi daripada pengembangan pendidikan tinggi yang berbasis pengembangan semangat anti korupsi. Karena ada value, etika, riset tentang kepolisian ini tidak terbatas hanya untuk polisi saja. Tapi memang semangat pendidikan anti korupsi harus ditanamkan dalam jalur akademis. Itu dia. Dan ini memang kalau rumus yang saya sampaikan tadi, mulai dari adanya kesempatan, adanya kewenangan ya, dan adanya niat, itu semua bisa teramu dengan baik kalau ada habit, kebiasaan. Kalau kita ada 3 elemen tadi, namun kita memang membiasakan diri, tidak punya habit untuk melakukan korupsi, tidak punya habit untuk menyalahgunakan kewenangan, tidak punya habit untuk memanfaatkan kesempatan, insya Allah ya, dari nawaitunya maka korupsi bisa dihindari.